mengusulkan untuk setiap UPP di seluruh daerah, ayo kerjasama dengan perguruan tinggi dan tidak perlu biaya Pak, supaya jangan terkesan ini proyek lagi susah, nggak ada aturannya nih, nggak ada di LPPN nih, susah. Standarnya sebelumnya gimana? Untuk sementara biarlah kita sebut sebagai volunteer Pak. Karena kenapa laut ini terlalu luas, laut Indonesia terlalu penting. Tapi kalau kita semua tidak berkontribusi, maka saya kira nggak ada jalannya kita bisa mensupport kementerian kita yang juga dananya terbatas. Tapi jangan pernah merasa dana terbatas seperti tak mampu. Soalnya Pak Dirjen, semangat kita untuk membersamai Bapak Ibu semua di dalam seminar ini atau workshop ini. Walaupun hari ini urusannya tuna, ya, tapi kita berharap ini adalah awal. Kita mulai dari tuna untuk BPP 713, 714 dan 715. Tapi saya berharap mungkin Pak Indra, kan kita semua sudah ada data untuk setiap BPP untuk seluruh community yang ada. Sekalian lah nanti ya, itu yang warnanya merah kita cari cara bagaimana membuat dia kuning, ya untuk kuning bagaimana membuat dia hijau, yang hijau bagaimana mempertahankan supaya dia tetap hijau. Saya kira ini terukurnya di situ kalau menurut saya. Perikanan terukur saya tahu banyak tantangan bukan kritikan. Perikanan terukur sesuatu yang sudah absolut, tidak ada yang perlu dilakukan. Untuk konsep yang sangat penting bahwa menurut dasarnya yang susah, semua juga orang tahu, seluruh dunia juga mengalami masalah, dan ini artinya tantangan kita sangat berat. Ya. Tapi tidak berarti dengan kebersamaan kita tidak mampu apa-apa. Apalagi sudah banyak teman-teman NGO dari GIEK, juga ada proyek di WWF, ada tuna konsorsium, ada dan seterusnya. Ya. Banyak sekali saya tidak bisa baca semua, tapi intinya kami sudah rumah hari ini di Universitas Hasanuddin minimal rektor UNAS dulu yang buat statement. Kalau dibuat orang bahwa Universitas Hasanuddin siap mensupport Kementerian Kelautan Perikanan di dalam memperkuat UPP di seluruh NKRI. Tapi kita mulai dari 713 ya. Kalau mungkin 714 nanti butuh dukungan dari universitas terkait, biar saya bicara rektornya. Dan kami terus terang banyak Kemendikbudristek memiliki tagline universitas berdampak. Jadi sebenarnya ini bukan karena saya mau Pak, ini kewajiban. Jadi sama-sama punya kewajiban. Kami harus ditantang apa manfaatnya nih universitas. Kalau hanya diam-diam saja Pak menyelesaikan tugasnya untuk membuat mahasiswanya lulus, itu terlalu biasa, tidak dampaknya terus sedikit. Dan Pak Menteri kami itu mengukur Pak, kira-kira apa dampak untuk setiap stakeholder bisa dan juga kelompok masyarakat yang terkait dengan bidang masing-masing. Saya pun akan menurunkan ini ke setiap fakultas. Jadi Pak Bio sebagai dekan kelautan perikanan, saya akan tanya nanti di UTIA, apa dampaknya untuk UNAS? Ada dampaknya di UTIA saya. Kalau nggak ada, kesalahannya dekan Pak Bio. Jadi kita berharap bahwa ini akan menjadi gerakan massal, karena berdampak itu artinya kita harus bermanfaat. Kebermanfaatan ini bisa. Saya tahu Bapak Ibu hari ini bukan ini topiknya. Hari ini topiknya adalah kita bagaimana menentukan kuota untuk khususnya untuk tuna. Terima kasih dari asosiasi tuna yang telah menjadikan wadah ini menjadi bagian dari keinginan kita untuk sustainable fisheries. Kita saya kira dalam konteks sustainable fisheries tidak mudah, terutama dalam kaitannya dengan data yang selalu menjadi masalah. Saya tahu Prof. Indra pasti selalu mengeluh ya. Saya 10 tahun di Komnas Pendidikan dan tidak pernah kita merasa ini perhatian cukup. Sekali secara curhat mewakili Pak Indra yang kalau tidak ada kesalahan. Pak Dirjen, saya itu pernah mengatakan aku kan bisa jadi Komnas bahasa lokal Pak ya. Karena perhatian pemerintah terlalu sedikit, selalu anggarannya terlalu sedikit. Beberapa kali rapat dulu, saya sudah protes Prof. Indra untuk satu kampung Pak, jadi saya bisa kurang ajar sedikit. Gimana sih kalau begini ya sudah timur dipisahkan aja negaranya itu. Karena yang jauh-jauh Pak, kota UNAS tidak bisa datang ke Jakarta karena nggak ada anggarannya. Kalau begitu kemudian salah satu sedikitnya anggarannya Prof. Indra. Belum lagi anggaran untuk melakukan riset pengambilan data. Saat ini BRKP bergabung ke BRIN, bergabung ya. Dan BRIN sementara cari-cari bentuk, tapi kan the show must go on. Kita nggak bisa terlalu lama menunggu sampai data itu keluar. Oleh karena itu biarlah dalam kondisi darurat ini, dalam tanda kutip, kita mensupport pemerintah dengan kebersamaan. Jadi saya ajak Bapak Ibu semua dari seluruh lapisan yang tergabung di dalam UPP ini, bayarnya bukan hanya Pak Kadis, kalau Pak Ilyas, karena dalam Mas juga, ayo ya manfaatkanlah 713 untuk showcase. Pesan saya sudah janji Pak Dirjen, biarlah UPP 713 UPP untuk UPP NRI 713
Pak Salik ya, ini harus menjadi contoh nasional. Tepuk tangan dulu untuk Pak Salik. Jadi nanti tanggung jawabnya beliau nih. Nanti diurus sama Pak Dirjen. Saya cek dengan Pak Dirjen di mana Pak ini sudah jalan dulu. Nanti Pak Adi yang melapor ke Pak Menteri hasilnya bahwa ada komitmen dari Sulawesi Selatan, ada deklarasi Makassar atau deklarasi dari UNAS keluar untuk kebersamaan ini dalam mengelola sumber daya laut kita yang sungguh luar biasa. Tapi sekali lagi ini adalah awal dan saya berharap jangan sampai 3 hari ini berakhir hanya dengan rekomendasi tapi tidak ada action untuk follow up apa yang bisa kita lakukan, termasuk penugasan untuk setiap stakeholders yang ada di sini. Biarlah UNAS jadi peneliti untuk membuat pokok khusus, walaupun sudah ada patonia dulu apa setulahnya yang di setiap kampus itu untuk BFN, tapi kita berharap ini sudah embedded masuk Pak, jangan menjadi orang luar Pak Dirjen. Selama ini kami advisor di luar, capek Pak misalnya dulu, biarlah kami dikasih tugas untuk langsung ke lapangan berbahasa-bahasa, kalau perlu ikut mengambil data, memperbaiki data, dan ikut mungkin menyusun ya, apa nanti dia menyusun bagaimana best practice dalam memperkuat berbasis kuota itu seperti apa, walaupun tidak sempurna, tapi we need to start now, nggak perlu terlalu lama. Mohon maaf, ini sudah oleh saya sebagai menteri ini ya, ini karena saya perlu banyak bicara juga, sudah sempat sedikit. Ini ada dari bandara Pak, sudah siap-siap Pak. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang baru pertama kali ke UNAS. UNAS adalah universitas kita semua. UNAS target karena kita produksi kapal Pak. UNAS ini penyeimbang Indonesia. NKRI ini kan harus seimbang timur barat Pak. Tapi sekedar informasi, barat kapal PT NBH dari 23 PT NBH Bapak Andre, saya sebut sedikit ini. Hanya satu dari timur Pak, hanya Universitas Hasanuddin. Kalau kapal Pak, 22 di sebelah barat, satu di timur, pasti oleh di kapal. Iya kan? Nah, oleh karena itu, supaya tidak oleh, satu dari timur ini berarti harus sama dengan 22 di barat. Nah, harus karena itu sama-sama. Jadi kalau kampus kita bersama, mumpung rektornya adalah orang perikanan, baru pertama kali perikanan. Jadi ada sama-sama kampus rektor ini, nanti saya kontribusi untuk NKRI melalui kontribusi untuk KKP melalui Pak Dirjen Timbangan itu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak itu karena susunan acara berubah, dan mohon saya diberi kesempatan untuk foto bersama dengan audiens Pak sebelum acara berikut melalui protokol. Jadi kurang yang mohon sekali lagi selamat datang, dan juga jangan lupa untuk sering-sering ke kampus karena kampus ini sudah milik Bapak Ibu semua untuk kita sama membangun UUT khususnya pada hari ini dan KKP secara keseluruhan. Insyaallah. Lebih kurang mohon bila Assalamualaikum